Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jay di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kesempatan kali ini Bang Jay akan membahas kembali tentang bullying. Tetapi yang akan Bang Jay bahas adalah bagaimana cara mengenali anak atau remaja yang menjadi korban bullying. Tentu ada teknik, ada caranya. Yang pasti kita semua harus mengenal dulu ya, apa dampak bullying bagi anak secara langsung ketika anak atau remaja mengalami perundungan atau bullying. Nah, orang tua ataupun guru mestinya harus tahu ini supaya tidak hanya menyalahkan korbannya, tetapi ingin tahu apa yang terjadi. Setiap keluhan, setiap tanda-tanda yang ditunjukkan tentu bukan hanya dipandang sebagai hal yang biasa. Walaupun hanya enggan pergi ke sekolah, tentu harus disikapi dengan benar. Bisa jadi keengganan pergi ke sekolah ini ada sesuatu. Nah, begitu pentingnya mengenal bullying ini dan bagaimana cara mendeteksi kepada anak atau anak didik kita. Maka simak sampai akhir, jangan di skip. Silahkan subscribe yang belum subscribe. Ayo kita jaga anak kita, saudara kita dari yang namanya dampak bullying. Dengan cara apa? Mengenali sejak dini supaya anak kita sehat secara jiwanya, sehingga bisa produktif, bisa berperan sebagai anak sekolah yang baik, dan tentu terhindar dari yang namanya gangguan jiwa. Bullying adalah tindakan seseorang atau kelompok yang melakukan penindasan, dan bullying ini bertujuan untuk memberi kesenangan. Bullying dibagi menjadi 6 jenis seperti verbal, fisik, nonverbal hingga cyberbullying. Bullying sering terjadi di sekolah dan lingkungan sehari-hari yang tidak jarang memakan jiwa, atau korban bullying sampai kehilangan nyawa. Aksi bullying ini tentu merugikan korban hingga mempengaruhi psikisnya. Tidak jarang korban bullying pada usia remaja bahkan dewasa mengalami gangguan jiwa sampai dirawat di rumah sakit dan membutuhkan pengobatan yang panjang. Fenomena bullying menyebabkan pelaku bertindak semena-mena pada korbannya. Nah, melihat hal itu tentu siapapun, entah itu orang tua, saudara, guru, tentu menjadikan fenomena bullying ini menjadi perhatian khusus untuk dicegah. Bagi guru ataupun orang tua sangat penting mengenali apakah anak didik kita, apakah anak kita menjadi korban bullying. Tentu ini perlu dikenali sejak dini supaya penanganan yang diberikan membuahkan hasil yang optimal. Korban bully seringkali menunjukkan adanya gejala masalah psikologis, bahkan setelah tindakan bullying atau perundungan berlangsung. Yang pertama, depresi. Mungkin anak atau remaja akan merasa tertekan, sedih berlebihan, dan tidak bergairah atau bersemangat ketika berada di sekolah maupun di lingkungan
tempat tinggalnya. Perubahan ini bisa nyata, bisa dilihat dari keseharian. Yang kedua, gangguan kecemasan. Anak merasa cemas ketika hendak pergi ke sekolah, khawatir yang tidak tahu alasannya, sehingga menjadi enggan berangkat ke sekolah. Tentu jika ditanyakan, mungkin dadanya tidak nyaman, merasa sesak, dada berdebar-debar, dan denyut nadinya bisa jadi bertambah. Ketiga, korban bullying juga bisa mengalami gejala psikosomatis. Ya, anak tidak dalam kondisi sakit, tetapi mengeluh adanya kepalanya pusing, ya, keringat dingin, perutnya sakit, atau seringkali pergi ke kamar mandi. Nah, tentu ini karena ada ketidaknyamanan untuk memulai kegiatan harian, terutama yang berhubungan dengan pergi ke sekolah. 4. Gangguan tidur. Para korban bullying seringkali kesulitan untuk tidur nyenyak. Sekalipun bisa tidur, nggak jarang waktu tersebut justru dihiasi dengan mimpi buruk. Anak menjadi sangat sulit memulai untuk tidur, bahkan mempertahankan untuk tidur lebih lama. Hal ini disebabkan karena kekhawatiran atau pengalaman traumatik yang dialami di sekolah. 5. Tidak mau bergaul. Anak maupun orang dewasa yang mengalami bullying secara nggak langsung ditempatkan pada status sosial yang lebih rendah oleh rekan-rekannya. Anak menjadi enggan mendekati temannya, malas melakukan aktivitas sosial atau aktivitas bersama. Lebih suka mencari tempat di mana orang lain tidak bisa mengakses dirinya, atau duduk di pojok kelas. 6. Merasa kesepian atau terabaikan. Perasaan tidak diterima oleh lingkungan sekolah dan teman-teman di sekolah membuat anak akan merasa kesepian ketika berada di sekolah. Tetap berada di sekolah adalah hal yang membosankan dan begitu lama, terutama saat jam-jam istirahat. 7. Sulit konsentrasi. Anak menjadi kesulitan dalam belajar maupun dalam kegiatan di sekolah, sehingga prestasi sekolah menurun. Tentu sulit konsentrasi ini juga disertai sulit memahami informasi yang disampaikan oleh guru. Ketika dikasih saran untuk ada tugas rumah, bisa jadi menjadi lupa atau tidak mengerjakan. Kadang-kadang juga menjadi sulit mengambil keputusan karena anak menjadi hanya terfokus pada pengalaman traumatik ketika diganggu atau dijailin atau dinakalin oleh teman-temannya. Jadi aktivitas yang dilakukan di sekolah tidak diterima dengan baik. 8. Sering membuat alasan untuk membolos sekolah. Ini biasanya ditandai dengan mulai membuat gejala penyakit seperti mengeluh pusing, sakit perut, dan sebagainya untuk menghindari tugas atau menghindari kontak dengan teman-temannya di sekolah. 9. Banyak menyendiri dan tiba-tiba menjauhkan diri dari aktivitas yang disukai sebelumnya. Misalnya, mungkin dia dulu ikut ekstrakurikuler, misalnya sepak bola, atau bermain sepulang sekolah. Nah, ini sudah mulai tidak dilakukan lagi, lebih suka langsung pulang ke rumah. Tidak mau bergaul lagi dengan teman-teman di sekolah, karena sudah merasa nggak nyaman dengan teman-temannya. Kemudian tampak gelisah, lesu, muram, atau murung.
bahkan sering merasa putus asa karena tidak berdaya menghadapi teman-temannya yang suka melakukan perundungan atau bullying. Kehilangan kepercayaan diri, menjadi mudah cemas, menutup diri dari orang-orang sekitar. Sering mengeluh kehilangan. Nah, ini tentu yang sering dikenali oleh orang tua. Tiba-tiba anaknya mencari penggaris atau melaporkan, penghapus, alat peruncing pensil, buku, atau bahkan ada beberapa alat sekolahnya yang hilang terus setiap hari. Seharusnya orang tua mulai memikirkan jangan-jangan anaknya mengalami korban bullying. Bahkan pulang dengan pakaian yang dicoret-coret atau kotor, atau sepatunya hilang, atau kotor sekali. Nah, ini bisa jadi anak kita menjadi korban bullying. Dalam jangka panjang, anak bisa mengalami penurunan nilai di sekolah, bahkan enggan mengerjakan PR atau tugas sekolah yang lain, tidak ingin masuk sekolah, dan seterusnya. Anak menjadi malas, bahkan bisa jadi sudah mengambil keputusan tidak mau pergi dan tidak mau melanjutkan sekolah, karena menganggap sekolah adalah tempat yang membuat dia tidak nyaman atau merasa terancam. Kemudian yang terakhir adalah mungkin saja anak kita sudah ditemukan luka memar di wajah, di tangan, di punggung, bisa saja luka gigitan, atau jejas yang secara tiba-tiba muncul tanpa alasan. Bisa juga mengalami cedera di gigi dan bagian tubuh lainnya. Tapi anak mungkin berkilah dan mengatakan itu akibat terjatuh dari tangga atau kejedot di sekolah. Nah, jika demikian tentu apapun itu gejalanya, mau ada semua atau hanya beberapa, menjadi perhatian orang tua. Nah, kapan idealnya orang tua melakukan upaya untuk mengenali ini? Tentu ketika waktu santai atau rileks, mungkin habis sholat berjamaah, atau mungkin habis bermain bersama, atau nonton TV bersama. Kita perhatikan fisik anak atau penampilan anak. Atau kita lihat dulu selama beberapa hari terakhir apakah ada perubahan perilaku, perubahan tindak tanduk, atau ada perubahan sikap ketika hendak pergi ke sekolah. Nah, ketika memang ada, lanjutkan dengan wawancara. Lakukan interview atau wawancara yang santai dengan anak, mungkin sambil bermain, terkait pengalaman-pengalaman yang dialami dia di sekolah atau lingkungan rumah. Nah, ketika memang ada, tentu pertama yang harus dilakukan adalah memberikan dukungan sosial, memberikan support, dan rencanakan melakukan pendampingan psikologis. Jika perlu, datangi psikolog atau perawat spesialis keperawatan jiwa. Dan jangan lupa datang ke sekolah, laporkan. Jangan enggan untuk melaporkan, itu demi masa depan anak-anak kita. Bukan berarti kita mengadu ke sekolah untuk menghukum anak yang melakukan bully, tapi untuk mencegah dampaknya.